Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dahulu agar kamu bertakwa. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang puasa ini bukan kita saja yang akhir zaman ini, tapi para nabi dan para rasul itu semuanya berpuasa. Nabi Adam berpuasa, Nabi Musa alaihissalam berpuasa, Nabi Isa alaihissalam berpuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam berpuasa, ya. Tapi puasa mereka beda-beda seperti kita. Nabi Daud berpuasa, sehari puasa, sehari tidak. Jadi kita ini bukannya kita saja yang berpuasa, tapi seluruh para nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW berpuasa. Nabi Muhammad SAW berpuasa ialah puasa Ramadan 30 hari. Semuanya Nabi dan Rasul yang terdahulu diperintahkan Allah berpuasa. Jadi tidak ada yang tidak puasa. Jadi puasa ini bukan pendatang baru. Ibadah puasa ini bukan pendatang baru, tapi sudah dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam ini puasa awabim. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi Adam yang pertama kali Nabi itu puasa. Jadi bukan puasa ini pendatang baru, sudah lama. Sesuai dengan firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dahulu agar kamu bertakwa. Nah, orang-orang dahulu itu ialah itu para nabi dan para rasul. Jadi Ramadan ini, puasa ini bukan barang baru, bukan ibadah baru, ya. Islam ini memang sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semua mereka, para nabi dan para rasul bertauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, kita umat akhir zaman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi syahadat tauhid ini dan syahadat Rasul ini sebelum adanya manusia di muka bumi ini, syahadat tauhid ini sudah ada dahulu di tiang aras. Di tiang aras sebelum adanya manusia di muka bumi ini, ada nama Allah dan nama Muhammad di tiang aras. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini bukan syahadat baru. Syahadat sudah lama ini. Sebelum adanya manusia di muka bumi ini, baru Nabi Adam alaihissalam yang melihat syahadat tauhid ini dan syahadat Rasul. Maka dari itu Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bukan barang baru syahadat tauhid dan syahadat Rasul ini. Bukan di zaman kita saja ini. Sudah di zaman Nabi Adam alaihissalam saat di surga. Syahadat ini ada di tiang aras
saat Nabi Adam alaihissalam melihat di tiang aras ada nama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Nabi Adam itu diampuni dosa-dosanya. Dia kagum, Nabi Adam alaihissalam melihat nama itu. Ada nama Nabi Muhammad SAW. Siapa Muhammad itu? Pasti orang yang paling dikasih ya Allah. Pasti orang yang paling mulia. Pasti orang yang paling terbaik. Karena nama Nabi Muhammad dan nama Allah itu bersanding. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara syariatnya, cuma secara hakikatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu syahadat tauhid, yang satu syahadat rasul. Artinya itu nur Allah, nur Muhammad. Zat, sifat kalau secara ilmu hakikat. Jadi syahadat tauhid, syahadat rasul itu asyhadu an la ilaha illallah itu nur Allah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah itu nur Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah itu zat, nama zat. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu nama sifat. Secara ilmu hakikat, secara ilmu makrifat. Kalau secara ilmu syariat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu secara syariat. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi nur Allah, nur Muhammad itu hakikatnya satu. Zat, sifat itu hakikatnya satu. Jadi zat ada sifat, ada zat. Tidak ada sifat, pasti tidak ada zat. Karena sifat itu berdiri di zat Allah. Sifat itu berdiri di zat Allah. Sifat, zat itu hakikatnya satu. Sebutannya dua secara syariat. Nur Allah, nur Muhammad. Itu hakikatnya satu. Itulah nur Allah. Nur Muhammad ialah nur Allah. Jadi kita harus pahami. Bagi yang ngaji, alhamdulillah mengerti apa perkataan saya. Bagi yang belum mengaji, silakan cari guru. Jangan sampai kita pening memikirkannya. Cari guru, cari mursyid yang mengerti. Yang tidak mengerti, ya sudah, sabar, insya Allah dapat hidayah. Jadi balik ke cerita tentang puasa tadi. Puasa ini bukan barang baru, ya, bukan ibadah baru, tapi ibadah sudah lama. Semenjak Nabi Adam alaihissalam itu puasa. Nabi Musa alaihissalam puasa, Nabi Daud puasa sehari tidak, sehari puasa. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam puasa, Nabi Isa alaihissalam puasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang diberi istimewa puasa Ramadan. Maka dari itu rugi kalau kita tidak mau puasa. Karena puasa ini kata Nabi, kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu apabila datang bulan puasa, bulan Ramadan, hatinya gembira menghadapi bulan puasa, diharamkan jasadnya dari api neraka, kata Rasulullah. Gembira saja kita kedatangan Ramadan, belum Ramadan tapi hati kita sudah merasakan nikmat, enak, senang dengan datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya dari api neraka. Ada yang benci kedatangan bulan Ramadan, benci, enggak setuju. Wah, ini tidak makan lagi, tidak minum lagi ini. Puasa lagi datang, pening pala. Tidak puasa, bulan puasa datang nih pening pala dia emang. Nah, ini ada orang-orang seperti ini. Kedatangan bulan puasa dia enggak senang, enggak setuju. Ini artinya orang-orang seperti ini orang yang dimurkai Allah. Allah tidak mau beri dia hidayah. Allah enggak mau beri dia taufik dan hidayah. Bukannya dia yang tidak mau puasa, tapi Allah terlebih dahulu tidak mau memberi orang ini dengan ibadah puasa.
Bukannya dia nggak mau, bukannya dia nggak mau, nggak puasa, tapi Allah yang tidak mau memberi dia ibadah puasa. Karena hatinya sudah, sebelum kedatangan bulan puasa, hatinya sudah marah, sudah tidak senang kedatangan kehadiran bulan puasa. Maka rugilah orang-orang yang tidak tergerak hatinya untuk puasa, rugi. Karena puasa ini hanya setahun sekali, 11 bulan kita makan, 1 bulan kita istirahat untuk kesehatan kita jasmani dan rohani. Banyak fadilah-fadilah puasa. Puasa ini kata Nabi sehat. Puasalah kamu pasti sehat. Jadi orang yang puasa itu nggak ada yang sakit, sehat. Kalau sakit puasa nggak apa-apa, tahanin. Puasa, silakan. Bagi yang kuat, dia sakit tetap puasa silakan kalau dia kuat. Kalau tidak kuat lagi ya nanti besok-besok boleh dikodok. Jadi puasa ini sehat, tidak ada yang sakit manusia gara-gara puasa. Mungkin dia banyak makan saat berbuka, mungkin sakit dia gara-gara banyak makan. Maka dari itu kalau orang berpuasa itu jangan banyak makan. Kalau habis buka cukup 3 biji kurma, 1 cangkir air teh manis, jangan manis nian. Jadi setelah itu ronde ke-1, ronde kedua nanti setelah Isya silakan makan besar, makan nasi ya. Ya kalau nggak tahan lagi waktu maghrib makan nasi silakan, nggak apa-apa. Tapi yang sedang-sedang, jangan sampai kita hoji. Apabila buka kita hoji, perut kita ini masih lemah. Saat itu lambung kita ini masih kempet, ya, masih kempes. Dipaksa dimakan yang keras, barang yang keras-keras, nasi seperti daging, sakit dianya. Jadi masih lemah lambung kita ini. Nah, jadi makan tuh yang enteng-enteng dulu. Setelah yang enteng-enteng, makan kurma, makan roti ya, minum air putih yang hangat atau teh hangat, jangan manisnya. Baru sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, ronde kedua kita Isya, makan nasi. Itu caranya. Jadi nggak sakit saat berbuka, nggak males, nggak ngantuk. Dan yang kedua, mendatangkan kesehatan. Orang yang berpuasa itu badannya panas. Panas. Karena badannya panas tadi, seluruh kolesterol, lemak jenuh, gula darah, diabetes, atau asam urat, itu kan seperti kristal di dalam tubuh kita. Asam urat itu seperti kristal, keras dia. Akibatnya orang tuh kakinya sakit, bengkak, orang-orang yang kena asam urat. Orang kolesterol itu sering pusing kepalanya, ngubeng, pusing. Karena di pundak ini, di belakang leher kita ini kan banyak lemak jenuhnya, sehingga pening kepala. Kalau orang kolesterol itu pening kepalanya. Mau hilang kolesterolnya ya itu puasa. Mau hilang diabetesnya puasa. Karena menurut ilmu kedokteran juga, orang banyak makan itu banyak kena penyakit diabetes. Jadi kalau untuk menghilangkan diabetes itu kurangi makan, kurangi manis-manis, minumnya pahit-pahit. Rantawali untuk diabetes itu, rantawali, insulin, ada itu jamu insulin namanya, jamu insulin untuk diabetes, atau rantawali, atau biji duku. Biji duku itu untuk orang diabetes bagus, ya, ditumbuk halus-halus, diminum, airnya sangat pahit itu. Atau boleh kita makan duku sama bijinya, dikunyah halus-halus bijinya, itu sangat pahit. Kita makan duku, makan aja bijinya, 2 biji, dikunyah halus-halus, pahitnya Masya Allah. Itu untuk diabetes itu.
Jadi kalau nggak repot-repot, dukunya kita makan, bijinya kita makan, kita kunyah, kita halus. Itu manfaatnya untuk diabetes, ya. Orang nggak tahu biji duku itu dibuang. Itu bagus biji duku untuk orang diabetes. Nah, untuk menghilangkan rasa pahitnya tadi, makani lagi dukunya, ya, makani dagingnya aja, nggak usah lagi makan bijinya, untuk menghilangkan pahitnya itu. Itu kalau nggak dibilas dengan dukunya itu pahitnya lama itu, pacak 2-3 jam di mulut ini. Jadi kesehatan ini harus kita jaga. Puasalah kamu pasti sehat. Jadi orang yang berpuasa itu badannya panas sehingga kolesterol, lemak jenuh, ya, gula darah, asam urat itu meleleh dia, hancur dengan sendirinya. Oleh yang panas tadi, akhirnya minyak jenuh tadi meluber keluar melalui urin. Makanya sore-sore itu waktu berbuka minumlah air putih yang hangat itu untuk mengeluarkan racun-racun tersebut. Kalau bisa jangan minum es, minum air hangat dulu agar cair racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Jadi puasa ini dapat 2 kenikmatan. Kenikmatan lahir dan batin. Hati kita senang, gembira. Orang yang berpuasa itu hatinya senang, gembira, sejuk, enak, nikmat hidupnya merasa. Tapi orang yang tidak puasa, resah dan gelisah, takut, cemas, tidak ada kegembiraan. Sumpek hidupnya, sumpek. Orang yang tidak puasa itu sumpek. Gak ada kenikmatan di dalam hidup. Maka dari itu berpuasalah. Karena ini perintah Allah. Apabila kita meninggalkannya berdosa besar, haram. Puasa itu mendapat 2 kenikmatan. Saat kita berbuka dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa itu mendapat nikmat. Nikmat saat dia berbuka dan berjumpa dengan Allah. Orang yang berbuka itu enak, lezat. Makannya enak, minum enak, tidur enak. Tapi orang yang tidak berpuasa itu nggak ada enaknya dia. Dia bergabung makan berbuka sama orang yang berpuasa, orang yang tidak puasa tadi, bergabung. Kenikmatannya beda. Nggak ragap. Tapi orang yang puasa tadi berbuka ragap dia. Makan sama ikan asin, sambal aja udah ragap. Tapi coba kita ajak orang yang tidak berpuasa. Coba kita ajak orang yang tidak berpuasa, kita ajak buka. Nggak nafsu dia lihatnya. Ini bedanya orang yang puasa sama yang tidak puasa. Jadi dapat kenikmatan. Puasa ini gembira hati, senang. Apalagi bulan puasa, di akhir bulan puasa yang ke-30 hari atau yang ke-29, akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu banyak orang-orang yang berpuasa ini menangis. Menangis sedih karena ditinggal bulan Ramadan. Untuk menunggunya lagi lama, 1 tahun. Jadi kalau orang yang beriman, orang-orang yang hatinya lembut, orang-orang yang hatinya hidup, apabila dia ditinggal bulan Ramadan, menangis, sedih dia. Kamu lihat saja. Banyak ulama-ulama, ustadz-ustadz, orang-orang alim, termasuk orang-orang awam juga yang puasa. Saat dia ditinggal bulan Ramadan dia menangis, sedih. Pas saat buka takbiran yang terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Buka terakhir.
buka terakhir di bulan Ramadan. Mereka menangis, bersedih-sedih, terseduh-seduh mereka menangis saat mendengar takbiran itu. Habis terakhir dia berbuka, menunggu lagi untuk tahun depan yang selanjutnya. Tapi orang yang tidak berpuasa, akhir bulan Ramadan bukannya menangis, dia menangisi kemiskinannya, menangisi nggak ada harta, nggak ada uang, nggak ada duit, nggak bisa pulang kampung. Puasa enggak, tapi menangis. Tapi tangisannya beda dengan tangisan orang yang beriman. Tangisan orang beriman, dia sedih ditinggalkan bulan Ramadan. Tapi tangisan orang yang tidak beriman, yang tidak puasa, tangisannya hanya nggak bisa lebaran ke kampung, tidak bisa beli kue, tidak bisa beli baju, tidak ada uang. Itu tangisan mereka. Mereka gembira tapi tidak terlalu gembira. Tapi orang yang berpuasa, saat puasa Ramadan akhir, dia sangat gembira, sangat senang. Karena dia sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh. Maka dari itu, kita berjuanglah di jalan Allah. Lawanlah hawa nafsu kita. Jangan selalu mau makan, mau minum terus. Kapan lagi? Orang yang berpuasa itu hatinya lembut. Orang yang berpuasa itu hatinya hidup. Maka dari itu, kalau kalian hatinya keras, hatinya mati, silakan kalian berpuasa untuk melembutkan hati, untuk menghidupkan hati. Jadi kalau orang yang berpuasa itu hatinya lembut, sensitif, hatinya hidup, sensitif. Dia tidak bisa melihat orang susah, dia tidak bisa melihat orang yang pengemis itu, dia pasti kasih. Kalau ada orang yang susah, dia menangis, sedih, dia pasti menolong, pasti membantu. Orangnya, kalau orang yang berpuasa itu enggak kejam, enggak zalim, sensitif orangnya, mudah ada perasaan. Tapi beda kalau orang yang tidak berpuasa, hatinya keras, hatinya mati, tidak merasa. Di kanan di kirinya ada orang miskin, ada tetangga miskin, ada panti-panti jompo. Mereka tidak terbuka hatinya untuk memberi, untuk menolong. Maka dari itu, puasa ini sangat istimewa. Karena kata Allah, puasa ini hanya untukku dan aku akan membalasnya. Jadi puasa ini adalah khusus orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyah. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil di situ orang yang beriman. Yang beriman dengan Allah, yang beriman dengan Rasulullah, yang beriman dengan hari kemudian, yang beriman kepada qada dan qadar, yang beriman pada Al-Quran dan beriman pada para malaikat. Orang yang beriman, orang yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil itu orang yang beriman. Jadi kalau ada bulan puasa datang, dia tidak puasa, dia makan, dia minum, dia tidak takut dengan Allah, berarti dia bukan orang yang beriman. Berarti dia bukan orang yang bertakwa. Itu saja untuk melihatnya. Tapi kita tidak boleh menggibah, mengejek orang yang tidak berpuasa. Kita lihat saja, tapi hati kita suuzon kepada mereka. Jangan kita buruk sangka. Mungkin dia tidak puasa atau sakit, mungkin dia tidak puasa atau lagi main, atau dia tidak puasa lagi apa. Tapi kalau kita sering dia melihat dia tidak puasa, berarti dia memang tidak berpuasa. Kita nggak usah suzon, ya urusi diri kita saja dan keluarga kita. Tapi yang dipanggil itu orang yang beriman. Orang yang beriman itu
Kalau dipanggil dia siap siaga. Siaga 1. Siap. Ya. Jangan dipanggil komandan saja siap. Tapi kalau dipanggil Allah harus siap. Siap siaga. Siap perintah Allah. Ya. Jangan dipanggil komandan siap. Dengan Allah tidak siap. Tidak takut dengan Allah. Padahal kita ini siapa? Kita ini makhluk yang diciptakan Allah, yang lemah, yang tidak ada daya dan upaya. Kita takut harus dengan Allah, jangan takut dengan siapapun. Minta makan dengan Allah, minta minum dengan Allah, minta pakaian dengan Allah, minta uang dengan Allah, minta rezeki dengan Allah, jangan dengan makhluk. Ya, itulah iman kita. Jadi iman ini bersyukur orang yang dapat iman Islam. Bersyukur, terima kasih kita kepada Allah SWT, digerakkan hati kita untuk beribadah puasa. Tapi jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Puasa saja tapi nggak sholat, percuma. Ya, nggak, ibarat pakai baju nggak pakai celana. Ya, harus kompak. Puasa, sholat. Jangan tinggalkan sholat, karena sholat ini wajib juga. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat, ancamannya api neraka, neraka sakor. Orang-orang yang meninggalkan sholat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf lahiran batin kalau ada kata, ucapan, dan perbuatan saya Ridwan NS. Mohon maaf. Ini hanya sekedar mengingatkan, bukan untuk menceramahi, tapi untuk mengingatkan. Semoga uraian ini bermanfaat bagi masyarakat. Tolong di-like dan share, bagikan kepada masyarakat yang belum tahu. Mudah-mudahan hatinya tergerak untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Bertolonglah kamu di dalam kebaikan, kata Allah dalam Quran, dan janganlah kamu bertolong-tolongan di dalam maksiat dan dosa. Maka dari itu, bagikan, sharekan dakwah ini untuk saudara-saudara kita. Kalian akan mendapat pahala seperti apa yang saya katakan dan saya dakwakan ini. Semoga pahala kalian tidak berkurang sedikit pun. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim min kullin zambin zahiran wa batinan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ghfir li sadri wa yassir li amri wa la uqdatam min lisani yafqahu.